Banyak orang yang tahu tapi kemudian tidak tergerak untuk berubah gitu ya. Nah ini sama seperti kalau Cudi atau kita semuanya pernah lihat ada permainan pensil tidak patah lalu patah. Karena apa yang kita tahu tentang waktu selama ini masih hanya sebatas pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah kumpulan data gitu ya. Kumpulan data tidak membuat kita tergerak untuk menjadi ketika itu tidak masuk dalam ranah emosi kita. Nah, pengetahuan yang tidak masuk dalam wilayah emosi itu hanya menjadi satu kumpulan data yang tidak membuat kita tergerak untuk menjadi sesuatu. Sama halnya kalau berapa banyak orang yang tidak tahu misalnya secara pengetahuan olahraga itu sehat. Saya yakin semua orang tahu bahwa olahraga sehat gitu ya. Tapi berapa banyak di antara kita atau orang-orang di luar sana yang karena dia tahu olahraga itu sehat lalu kemudian mereka berolahraga setiap hari untuk mendapatkan kesehatan? Hampir tidak ada. Berapa banyak orang yang misalnya tahu bahwa pakai helm itu untuk keamanan dirinya sendiri? Saya kira semua kita tahu gitu. Tetapi kenapa orang masih suka tidak pakai helm yang dia tahu bahwa helm itu untuk melindungi kepalanya sendiri? Kira-kira begitu. Karena itu pengetahuan, tidak masuk dalam wilayah emosi. Tetapi bayangkan ketika kemudian dia melihat sendiri ada orang yang tidak pakai helm, tertabrak, jatuh, kepalanya muncrat isi otaknya, dan kita yang suka tidak pakai helm melihat langsung muncratan otak itu di depan kita. Kira-kira besok kita masih suruh pakai helm enggak? Tidak perlu lagi kayaknya. Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena itu sudah wilayah emosi. Ya, jadi pengetahuan itu adalah tidak hanya memberdayakan diri kita, tetapi juga memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Kamera dulu inspirasi dibuatnya itu adalah ketika dilihat ada satu lubang kecil, kemudian sinarnya masuk, dan ketika sampai di dalam ruangan, sinar dari lubang kecil itu bisa menerangi dinding yang sangat besar. Waktu yang tak akan pernah kembali. Lembaran kisah akan segera usang atau menjadi kenangan. Pahit, manis, gelap dan terangnya akan menjadi cerita. Waktu yang terkadang terasa berlari atau merangkak begitu lambat, namun yang pasti dia tak akan pernah berhenti, terus meninggalkan kita yang masih tergagap dan ternganga-nganga, seperti malam yang meninggalkan pagi. Waktu merangkai misteri dalam bingkai cerita yang penuh tanda tanya, namun pasti, seperti maut yang menjumpai jiwa yang masih membalut raga, seperti api yang membakar kayu menjadi abu. Lalu, masihkah kita akan membiarkan waktu berlalu tanpa sesuatu? Atau kita berpasrah diri, ditelan waktu, karena tak akan ada yang mampu menghentikan waktu. Sekalipun langit runtuh dan bumi mendadak beku, waktu akan tetap setia, berjalan seperti apa adanya. Benci bisa berubah menjadi cinta. Terang mendera seketika berubah menjadi gelap gulita, tak ada yang diam. Semua bergerak karena waktu. Bumi terus berputar, roda zaman terus menggilas, terseret, terhempas, tergilas, atau terkubur. Semua berpacu dengan waktu. Apa yang telah pergi tak akan sama dengan apa yang datang kembali. Sekali harus berarti, karena yang Maha Menciptakan telah bersumpah demi waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi, kecuali mereka yang beriman dan yang selalu saling menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Waktu memang tak akan pernah berhenti, terus bergulir mengalir bagai air. Waktu
karya Harry S. Kando.